Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Alfarizki Paeka. Saya dari HES 4A. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai hukum pajak internasional. Jadi hukum pajak internasional adalah bidang hukum yang mengatur perpajakan antar negara. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan keadilan dalam pemungutan pajak lintas batas. Jadi pengertian pajak antara lain adalah, atau pajak internasional antara lain adalah masih diperdebatkan oleh beberapa ahli. Jadi kalau menurut beberapa ahli mendefinisikannya sebagai keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara, sementara yang lain mendefinisikannya sebagai norma-norma internasional yang membatasi kedaulatan negara dalam soal pajak. Jadi dasar hukum pajak itu ada undang-undang yang mengatur sistem perpajakan internasional antar negara, yaitu UU PPH atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada Undang-Undang PPH mengatur berbagai aspek seperti subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, batas waktu penerbitan dan hubungan istimewa, serta transfer pricing. Kemudian pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak asing dan kredit pajak luar negeri. Kemudian masuk di pembahasan mengenai asas pengenaan pajak. Jadi asas pengenaan pajak ini ada terbagi jadi beberapa. Yang pertama itu asas domisili. Apa sih itu asas domisili? Jadi asas domisili pajak yang dikenakan di negara domisili berdasarkan seluruh penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada asas sumber. Jadi asas ini adalah pajak yang dikenakan oleh negara di mana sumber penghasilan diperoleh meskipun penerima penghasilan berada di luar negara sumber. Kemudian terakhir adalah asas kebangsaan. Jadi di mana asas ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kewarganegaraan. Kemudian kita masuk ke pengertian jadi pajak berganda. Jadi dalam pajak internasional ada nama pajak berganda dan tax treaty. Jadi pajak berganda dapat terjadi secara internal antar wilayah dalam suatu negara atau internasional antar negara-negara lainnya. Jadi ada perjanjian penghindaran pajak berganda, ada P3B, bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan mencegah lolosnya pajak. Ada beberapa model P3B seperti model OECD, model UN, model Amerika Serikat, dan model Indonesia. Kemudian tujuan perjanjian P3B menghindari pajak berganda, mencegah perbedaan wajib pajak di tingkat internasional, memberikan kepastian hukum dan fiskal, meningkatkan kolaborasi antar otoritas pajak. Kemudian ketentuan perjanjian pajak. Jadi ada ketentuan perjanjian pajak yaitu subjek pajak termasuk uji waktu, kemudian organisasi tetap atau usaha tetap, terakhir ojek dan tarif pajak. Jadi kesimpulannya adalah hukum pajak internasional adalah elemen penting dalam pengelolaan pemajakan atas penghasilan dan aset lintas batas. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak berganda, mencegah penghindaran pajak, dan mendukung perdagangan serta investasi internasional. Implementasi yang efektif dan kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan memastikan sistem perpajakan global dan efisiensi berkeadilan. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai hukum pajak internasional. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan saya yang tidak dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.